Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 1221131 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik, dan saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BT Jateng. Sebelumnya, saya akan mengerjakan tugas pada modul yang kedua, yaitu pengolahan data dengan SPSS dan penyajian data. Nah, pada modul ini saya mempelajari mengolah data atau menghitung berbagai ukuran dan menyajikan data dalam berbagai bentuk diagram. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum ke soalnya ya teman-teman. Mengolah data atau menghitung berbagai macam ukuran, yaitu statistik deskripsi, lebih berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data-data statistik yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei, atau pengamatan lainnya. Umumnya masih acak atau mentah dan tidak terorganisir dengan baik atau raw data. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam bentuk tabel atau presentasi grafis sebagai dasar untuk berbagai pengambilan keputusan atau statistik inferensi. Penyajian tabel grafik yang digunakan dalam statistik deskripsi seperti yang pertama yaitu distribusi frekuensi, yang kedua yaitu presentasi grafis seperti histogram, pie chart, dan lainnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data, selain dengan tabel dan diagram, maka diperlukan ukuran-ukuran lain yang merupakan wakil dari data tersebut. Ukuran dimaksud berupa yang pertama yaitu ukuran pemusatan atau rata-rata hitung atau mean, median, dan modus. Yang kedua yaitu ukuran letak, kuartil, dan persentil. Yang ketiga yaitu ukuran penyimpangan atau penyebaran atau rank, ragam, simbangan baku, dan galat baku. Selanjutnya, yang keempat terdapat ada squareness adalah tingkatan kemiringan. Yang kelima, yang terakhir yaitu kurtosis adalah tingkat keruncingan. Pada bagian ini, kita akan melakukan pengolahan data untuk menghitung berbagai statistik seperti mean dan modus berbagai ukuran gejala pusat, median kuartil 1 dan kuartil 3 sebagai ukuran letak, rentang simpangan baku dan variansi sebagai ukuran variansi, ukuran kemiringan atau squareness, dan kurtosis sebagai ukuran keruncingan. Nah, setelah praktikum, diharapkan kita terampil dalam menghitung berbagai ukuran atau statistik tersebut dengan menggunakan program SPS. Nah, selanjutnya kita akan ke latihan soalnya saja ya teman-teman. Nah, untuk latihan soal pada modul kedua yaitu sebagai berikut. Carilah data dosen dan staf STI Bank PBD Jateng sebanyak 25 orang dosen, di mana data tersebut kalian cari yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Lakukan secara manual, kemudian input data tersebut menggunakan SPSS. Nah, ini soalnya yang A, tentukanlah mean, median, modus, nilai data kecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, varians, koefisien kurtosisnya, koefisien squareness-nya, untuk variabel usia dosen di kampus SDIE Bank BD. Dan B, buat grafik batang untuk presentasi dosen tersebut, bidang keahliannya. Nah, yang C, buat grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Dan D, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Dan E, buat grafik yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi SPSS ya teman-teman. Tapi maaf sebelumnya, saya sudah mencari data dosen dan staf SDI Bank BD sebanyak 25 orang dosen. Nah, berikut data dari 25 dosen SDE Bank BD Jateng. Terdapat variabel nama, gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status ikatan kerja. Selanjutnya kita membuka aplikasi SPS. Kita akan isi pada variabel view-nya ya teman-teman. Untuk yang pertama, nama kita isi dengan nama atau nama dosen. Dan untuk type kita isi dengan string. Kita klik OK. Nah, ini untuk karakternya kita ganti dengan 35.
Usia desimalnya 0, labelnya yaitu nama dosen, value-nya non, dan missingnya non, kolomnya kita isi sama seperti tadi yaitu 35, alike-nya live, measure-nya nominal. Selanjutnya untuk kolom yang kedua, variabel kedua terdapat gender. Untuk type kita isi dengan string, ganti dengan 10. Desimal 0, labelnya kita ganti dengan jenis kelamin. Value-nya karena pada data tersebut terdapat L dan P, L untuk laki-laki, P dan untuk perempuan, maka kita isi dengan value yang value pertama yaitu L sebagai laki-laki, dan value yang kedua yaitu dapat label P sebagai perempuan. Yaitu kita klik OK. Nah, untuk missingnya non, kolomnya kita isi dengan tadi yaitu 10. Untuk line-nya left, measure-nya tetap nominal. Selanjutnya untuk variabel ketiga terdapat usia numerik, karena usia kan terdapat ada angka ya teman-teman, dan width-nya kita ganti dengan 10. Untuk desimalnya 0, labelnya kita isi dengan usia, value-nya 0, dan missing-nya non, kolomnya kita ganti dengan 10. Selanjutnya pada alike-nya right, measure-nya scale. Selanjutnya kita ke variabel keempat. Variabel 4 terdapat tingkat pendidikan, kita isi dengan pendidikan saja. Untuk type-nya kita isi dengan string ya teman-teman, karena tidak terdapat ada angka. Value-nya width-nya kita ganti dengan 10. Selanjutnya desimalnya 0. Maaf, untuk string-nya, untuk type-nya string, width-nya 10, desimalnya 0, dan labelnya kita isi dengan status ikatan kerja. Nah, value-nya kita isi dengan dosen tetap dan dosen PNS DPK karena terdapat data yang saya cari ini terdapat 2 value. Nah, yang pertama kita isi dengan dosen tetap, kita add. Yang kedua, value yang kedua dengan label dosen PNS DPK. Selanjutnya kita add, setelah itu kita klik OK. Nah, sudah terisi semua sesuai. Oh, maaf, ini ganti dulu ya teman-teman. Hampir lupa, ini kita ganti dengan 10. Yang bawah juga 10. Kita ganti dengan 10 semuanya. Oh, mungkin ini ada kesalahan karena dapat data. Kita unduh saja. Nah, ini ya teman-teman, maaf. Selanjutnya kita ke data view, karena pada variable view kita sudah isi sesuai dengan data 25 dosen STI pembeda cetak. Sesuai datanya. Kita klik data view. Mungkin kita akan copy saja di Microsoft Excel ke aplikasi SPS. Kita copy, setelah itu kita paste. Nah, sudah terisi semua, kurang yaitu usianya ya teman-teman. Nah, kita akan isi dengan manual. Untuk yang pertama,
Untuk nilai pertama, Bapak Agung terdapat 38 tahun. Selanjutnya ada Bu Vika Asmi yaitu 53. Selanjutnya ada Ibu Grace yaitu 40 tahun. Selanjutnya ada Ibu Kairina yaitu 30 tahun. Selanjutnya yaitu 45 tahun Ibu Mekani dan Ibu Meta yaitu 50 tahun. Serta Pak Nugroho, maksud saya Pak Nugroho yaitu 32 tahun. Selanjutnya Bu Sri, maaf, Bapak Yusuf itu 50 tahun. Pak Nugroho baru 32 tahun. Selanjutnya Bu Sri yaitu 45 tahun dan Bu Suci yaitu 47 tahun. Serta Bapak Taufik yaitu 33 tahun. Selanjutnya Ibu Yohana yaitu 50 tahun. Selanjutnya Pak Ali Mursid yaitu 50 tahun juga. Dan Pak Panji juga 50 tahun. Selanjutnya yaitu ada Pak Setio 41 tahun dan Pak Rudi yaitu 52 tahun. Dan selanjutnya ada Pak Mulyawan yaitu 45 tahun dan Bu Rahmi yaitu 54 tahun. Dan selanjutnya ada Bu Aprilia yaitu 30 tahun serta Bu Asri yaitu 32 tahun dan Pak Surya yaitu 34. Nah, mungkin ini ada kesalahan teman-teman, akan saya ulangi terlebih dahulu. Bu Eldes 33, selanjutnya Pak Surya yaitu 34, Bu Asri yaitu 32, dan Bu Aprilia yaitu 30. Selanjutnya ada Bu Rahmi 54 dan Pak Himawan yaitu 45. Menterinya 54. Maaf, Bu Aprilia yaitu 30 ya teman-teman. 30. Selanjutnya Bu Rahmi yang di atas yaitu 54. Selanjutnya Pak Himawan itu 45 dan Pak Rudi, saya Bu Yanti yaitu 36 dan Pak Mulyawan yaitu 45 dan yang atasnya Pak Rudi 52 dan Pak Setio 41. Selanjutnya Pak Panji itu 50 tahun. 5 tahun. Pak Dwi 50 tahun dan Pak Mursyid yaitu 50 tahun, Bu Yohana 50 tahun dan Pak Taufik 33 tahun. Nah, sudah sesuai dengan data usia yang ada di Microsoft Excel. Maka selanjutnya kita akan membuka soal lagi ya teman-teman. Kita buka soalnya lagi. Nah, kita disuruh untuk mencari yang A, tentukanlah min, median, modus nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisiensi kurtosisnya, koefisiensi squareness-nya untuk variabel usia dosen di kampus STIE Bank BD Jateng. Nah, selanjutnya kita akan klik analisis. Kita klik analisis, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih yang frekuensi. Nah, selanjutnya untuk yang A, karena kita untuk mencari variabel usia dosen, maka kita klik ya. Kita masukkan ke sini, kita klik statistik, kita pilih sesuai yang dicari ini ya teman-teman. Terdapat ada min, median, modus atau mode, dan vagueness, kurtosis, ada standar defisiensi, variance, rank, minimum, dan maksimum. Selanjutnya kita klik continue. Nah, karena sudah semua, kita klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa statistiknya yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Untuk jawaban yang A,
yaitu tentukanlah variabel usia dosen di kampus SDE Bank BD Jateng. Nah, statusnya yaitu sebagai berikut. Untuk min-nya, pokoknya untuk validnya 25, missingnya 0, min-nya yaitu 42,60, medianya yaitu 45,00, modusnya yaitu 50, standard deviation-nya yaitu 8,93, dan variance-nya yaitu 65.500, dan weakness-nya yaitu minus 272, standard error weakness-nya yaitu 464, kurtosisnya yaitu minus 1,476, dan standard error of kurtosisnya yaitu 902, dan rank-nya yaitu 24, minimumnya yaitu 30, maksimumnya yaitu 54. Nah, untuk yang bawah itu terdapat frekuensi persen, valid persennya, dan kumulatif persennya yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Nah, untuk totalnya akan saya bacakan totalnya saja. Ada total frekuensinya itu 25, persennya yaitu 100,0, dan valid persennya itu 100,0. Oke, berikut. Nah, langsung saja kita ke minimus. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang B. Buat grafik batang untuk presentasi. Maaf. Nah, buat grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan bidang keahliannya. Nah, kita disuruh mencari grafik batang, membuat grafik batang. Nah, kita klik grab, setelah itu kita klik legal dialog, kita pilih bar, kita pilih yang simpel saja. Untuk data in card R-nya yaitu summaries for group of cases. Selanjutnya kita klik define. Nah, kita disuruh mencari bidang keahliannya ya teman-teman untuk presentasinya. Nah, untuk bar representnya kita yaitu persen. Nah, ini kita mencari bidang keahliannya. Kita masukkan ke kategori axis. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah klik OK, ini kita perbesar dulu ya teman-teman. Nah, kita klik 2 untuk melihat persenanya. Nah, kita klik data show analisis datanya, kita ataskan terlebih dahulu, kita apply. Nah, kita close. Selanjutnya, untuk jawaban yang B, buat grafik datang untuk presentasi dosen berdasarkan bidang keahliannya, yaitu untuk bidang keahlian akuntansi terdapat 48%, dan bidang keahlian manajemen yaitu 52%. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke soal yang C, buat grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, kita akan berusaha terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik lagi seperti yang tadi untuk mengerjakan yang B, kita klik grab atau grafiknya, kita pilih legal dialog, kita pilih bar. Kita klik simpel saja, kita define. Selanjutnya yaitu mencari tingkat pendidikannya teman-teman. Untuk ini kita kembalikan terlebih dahulu, kita klik tingkat pendidikannya, kita masukkan ke kategori axis, lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita perbesar lagi. Nah, kita klik 2 lagi ya teman-teman. 2 lagi untuk memperlihatkan presentasinya. Kita klik show data label. Kita masukkan ke atas ini, setelah itu kita klik apply. Kita close. Nah, setelah itu diberitakan bahwa tingkat pendidikan pada strata 2 yaitu 96%, dan strata 3 yaitu 4%. Maka jawaban dari yang C, grafik batang untuk presentasi dosen berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan browse saja. Nah, kita lanjutkan untuk mengerjakan yang D, buat grafik lingkaran untuk menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kita klik grab untuk membuat grafik lingkaran. Kita pilih legal dialog. Kita pilih pie chart ya teman-teman. Pie chart itu grafik lingkaran, kita pilih define. Nah, selanjutnya untuk
membuat grafik lingkaran, kita pilih sum of variable. Nah, variabel pertama yaitu kita membuat rata-rata usia dosen. Kita klik usia dosen, masukkan ke variabel. Selanjutnya, kita pilih bidang keahlian. Nah, bidang keahlian masukkan define/by. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita klik 2 lagi untuk melihat persenannya. Kita pilih show data label. Kita masukkan kembali. Nah, kita apply. Nah, bisa dilihat bahwa pada bidang keahlian akuntansi terdapat 48,700%, maksudnya 48,17%, dan bidang keahlian manajemen untuk grafik lingkaran yaitu 51,83%. Tetapi diagram lingkaran itu hanya untuk melihat persen dari bidang keahlian. Maka untuk melihat persenan dari usia rata-rata pada bidang keahlian yaitu kita harus melihat pada diagram batang ya teman-teman. Nah, ini kita akan membuka grafik lagi. Kita pilih legal dialog, kita pilih bar, setelah itu kita klik define. Nah, setelah itu kita klik order statistik. Nah, untuk variabelnya kita isi dengan usia. Kita masukkan tulisnya sini. Setelah itu untuk kategorisnya ini kita ganti dengan bidang keahliannya teman-teman. Nah, masukkan kategori eksis, lalu kita klik OK. Kita berbesar lagi, klik dua kali, kita pilih show data label, kita masukkan semuanya. Kita apply. Nah, bisa dilihat bahwa sebagai berikut ya teman-teman, maaf. Nah, untuk melihat usianya, persenan usianya yaitu sebagai berikut. Untuk akuntansi 42,75 dan manajemen 42,46. Nah, kita perkecil lagi, kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, kita pilih graph, kita pilih line atau grafik garisnya, kita pilih yang simple saja. Untuk data in nya kita tetap pilih summaries for group of class. Selanjutnya kita define. Nah, kita pilih yaitu order statistik ya teman-teman. Kita pilih usia, masukkan ke variabel yang statistiknya yaitu main of values, kita klik continue. Untuk kategorinya kita pilih dengan berdasarkan tingkat pendidikannya, kita klik tingkat pendidikannya, kita masukkan ke kategori eksis, lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, bisa dilihat bahwa grafik garisnya ya teman-teman, kita klik dua lagi, kita pilih show data labels. Nah, kita masukkan saja ke atas, persennya juga ke atas. Setelah itu kita klik apply, kita klik. Nah, maka grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Untuk strata 2 terdapat 51,64% dan strata 3 yaitu 48,36%. Nah, kita perkecil saja.
Nah, itu merupakan jawaban dari soal latihan 2 untuk modul yang kedua ya teman-teman. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.